Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, kita masuki pembelajaran 2. Silahkan buka bukunya pada halaman 81 hingga halaman 86. Sini Bapak akan menjelaskan tentang air. Anak-anak, air mengalami siklus seperti yang sudah kita pelajari, berawal dari evaporasi atau penguapan air yang ada di laut, di sungai, di danau. Transpirasi yaitu yang berasal dari mulut daun. Sublimasi berasal daripada salju di kutub utara atau di tempat-tempat lain yang memiliki 4 musim. Kemudian air itu berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan kondensasi. Jika dia turun, setelah air itu berada suhu yang cukup dingin di atmosfer, maka dia turun ke bumi yang bernama presipitasi. Nah, air yang turun yang berada di atas tanah bernama pelimpasan. Dia mengalir di atas tanah, kemudian mengalir ke sungai-sungai, ke danau, ke laut, dan lain-lain. Sebagian air akan masuk ke dalam tanah, yang itu disebut dengan air tanah. Air tanah adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air tanah tersendiri melalui pori-pori tanah dan batuan menjadi cadangan air. Makin banyak pohon-pohonan, maka akan mungkin memudahkan memperbanyak air cadangan tersebut dan berguna sekali bagi manusia sebagai salah satu adalah menghindarkan banjir. Kenapa jadi banjir bisa terhindar? Karena sebagian air masuk ke dalam tanah, sebagian ke bumi, sehingga air menjadi stabil. Kemudian di saat musim kemarau, air tanah tetap mengalirkan air melalui resapannya, baik itu ke laut, ke sungai, ke danau, sehingga air tak pernah kering. Jika pohon-pohonan sudah hilang, resapan air sudah berkurang, seperti pembuatan aspal, rumah-rumah beton, bahan-bahan yang dari semen menutup jalur air ke dalam tanah, maka risikonya adalah kekeringan. Kita sudah menyaksikan bahwasanya musim kemarau air susah, air sungai sangat sedikit. Itu disebabkan karena air tanah atau air cadangan itu sudah sangat berkurang oleh perilaku manusia. Selain itu pula, air di saat musim hujan maka akan langsung turun ke sungai semua air, sehingga akan menyebabkan kebanjiran seperti yang terjadi di tempat kita kemarin. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya resapan air, baik itu pohon-pohonan yang sudah banyak dipotong ataupun pembuatan beton atau betonisasi, aspal, dan hal-hal yang menutup air tersebut untuk masuk ke dalam tanah. Air tanah itu air yang tersimpan di dalam tanah. Nah, kita memahami bahwasanya air ada di permukaan, ada air tanah dangkal dan ada air tanah dalam. Manfaatnya apa? Banyak sekali manfaat air bagi manusia. Untuk di rumah sendiri kalian minum, masak, mencuci, menyiram tanaman. Kemudian para petani untuk menyirami tanaman di irigasi, melalui irigasi. Tetapi sayangnya air yang sedikit ini tercampur. Air ini tidak bertambah, tetapi manusia bertambah banyak. Sehingga air diperebutkan oleh seluruh makhluk hidup di atas bumi ini. Sayangnya lagi, air tersebut dicampur dengan polusi berupa sisa-sisa makanan, sampah, minyak, deterjen. Bila air tercampur ke dalam sungai ataupun danau, maka air itu akan terganggu. Air yang tercemar akan menyebabkan penyakit. Contohnya, manusia bisa gatal-gatal karena menggunakan air yang tidak sehat. Mencuci air yang bercampur minyak memerlukan sabun yang lebih banyak. Kemudian air yang bercampur limbah itu tidak dapat untuk membilas baju karena minyak akan menempel baju dan baju tidak akan bersih. Hal-hal seperti itu harus kita hindari.
Nah, perilaku manusia yang buruk ini harus kita rubah dari sekarang agar cadangan air bisa cukup, tidak banjir di saat musim hujan dan tidak kemarau di saat tidak kekeringan di saat musim kemarau. Salah satu caranya adalah menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, atau menanam pohon supaya akar-akar dapat menahan air di dalam tanah. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi sudah ada penjelasan tentang air. Coba kalian lihat gambar ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, terus ada cerita tentang Kak Diko membeli ikan. Setelah membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Boboiboy mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, itu adalah contoh dari gambar cerita. Kalian bisa membaca materinya di halaman 83. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai keindahan artistik dan sarana untuk mengatakan perasaan penggambarnya. Objeknya bisa berupa gambar manusia, tumbuhan, atau hewan. Gambar itu bisa berdiri sendiri atau bisa gabungan dari berbagai objek. Objek disesuaikan dengan tema. Gambarnya bisa hitam putih saja. Gambar cerita dapat juga menggunakan teknologi digital ataupun menggunakan lukisan tanah. Baik, anak-anak, itu materinya.